Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua di Seribu Roti. Jadi, lo pasti pengen tahu bagaimana orang kaya tambah kaya atau orang kaya susah sekali kaya kalau dia punya ilmunya dan dia bisa kontrol semua emosinya. Emosi di sini kontrol semua uang. Kita belajarnya satu aja dan coba ngasih sisi sisi lainnya. Salah satunya dari ini cuma salah satu pola ya dari sekian banyak cara yang mereka pasti lakuin gitu. Dan ini juga cuma sudut pandang dari salah satu tokoh saja. Jadi kalau menurut gua, ya balik lagi ke dasarnya keuangan. Harta itu datang dari mana? Harta itu kan kalau di akuntansi harta sama dengan hutang plus modal. Artinya lu harus punya modal yang cukup gitu ya. Nah, untuk punya modal yang cukup itu kan bisa macam-macam cara. Nah, singkatnya, salah satu cara yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha zaman dulu adalah eh, di mana sih sumber uang? Sumber uang itu cuma ada dua, eh, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank ya jelas bank, koperasi dan lain sebagainya. Kalau non bank kayak venture capital, hedge fund. Contohnya kalau punya Sandi itu misalnya Saratoga Capital gitu ya, yang model-model begitulah. Nah, sekarang kita lihat dari sosok Khairul Tanjung. Nah, jadi eh, terus eh, intinya apa? Intinya setelah lu punya modal kan harta sama dengan hutang plus modal. Lu kalau mau naikin harta ya lu kalau nggak naikin hutang lu naikin modal. Nah, naikin hutang itu tujuannya untuk naikin modal. Naikin modal datangnya dari mana? Dari net profit margin, dari sales, ya kan perbanyak salesnya, jualannya, ya kan. Nah, jualannya banyak sama net profitnya. Kalau net profitnya tinggi pasti modalnya cepat banget naiknya. Nah, kita lihat dari sosok Heru Tanjung. Nah, pengusaha zaman dulu beberapa diantaranya menggunakan cara ini. Mungkin sampai sekarang juga menggunakan cara ini. Bisa lihat cuma ini gue nggak ngerti juga ya kenapa pas dibuka kok yang keluar bahasa Inggris. Nggak apa-apa sih, cuma biar kita fair aja. Bisa lihat di sini kita bahasa Indonesia aja lah, ya kan karena dominan masih orang Indonesia yang nonton video gue. Lo bisa lihat eh, sejarah Hairul Tanjung ya. Hairul Tanjung, lihat nih ya, ini bisnisnya. Terus dia, ya, oh tapi yang bahasa Indonesia panjang sekali nih. Iya gampangnya di sini ada sih. Kalau di sini singkat banget di sini nih. Jadi kalau di sini eh, waktu di sekolah intinya ini sederhana lah ya. Ini biasa umum. Waktu itu dia bikin usaha dulu namanya kalau nggak salah katanya tadi namanya Para Group ya dulunya. Nah, cuma memang harus ada yang tetap perlu garis bawahi kan. Karena lo lihat di sini tahun 87 udah modalnya 150 juta gitu kan. Lo bisa bayangin. Gaji aja mungkin baru 20, 30, mungkin 100 ribu lah. Tapi dia udah bisa pegang 150 juta artinya bukan bukan sembarangan gitu. Nah, net profit margin tertinggi datangnya biasanya kalau nggak transaksi ekspor impor, artinya produksi lokal, bahannya lokal, dijualnya ekspor seperti yang gue pernah cerita. Jadi kalau bisa pemerintah itu lebih mempermudah transaksi antar negara, bantu juga proses LC, gitu ya proses perizinan di ekspor impor juga kalau bisa dipermudah sehingga bukan cuma orang-orang tertentu yang bisa akses itu tapi kita bikin rata gitu hampir semua orang bisa akses fasilitas tersebut. Lalu bisa lihat di sini tahun 87 ya ini udah gede ya jadi di belakang layarnya pasti ada bukan orang biasa nih kalau menurut gua karena tahun segitu gaji masih keluar. Lihat nih satu untuk ekspor artinya ada gross margin yang besar di situ
Ya, dia targetnya orientasinya itu dapat pesanan 160.000 pasang dari Itali. Ini biasa nih, hampir semua rata-rata kalau usahanya bagus ya sebenarnya kalau usaha sampai bubar itu biasanya atau sampai tutup itu biasanya ya adanya masalahnya di internal khususnya adanya di atas biasanya pendirinya, entah nggak satu jalan kayak gini kan, ini kan halus nih tapi kita nggak tahu apa yang terjadi di sana kan. Bisa jadi ada temen yang fraud gitu kan, ada juga ya macam-macam lah intinya. Biasanya masalahnya ada di jalan. Nah, terus balik lagi ya, harta sama dengan utang plus modal. Jadi sebagian pengusaha tuh pilih, oh gue harus punya sumber duitnya nih, maka kalau nggak bank ya lembaga non keuangan non bank. Jadi waktu itu dia beli Bank Karman, lalu diganti jadi nama Bank Mega yang lu kenal sekarang. Nah, sebagian dari bank itu kan punya otoritas atau punya hak untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, gitu ya. Perusahaan juga punya, tapi lo harus bikin laporan keuangan dan lain sebagainya, dan nilainya juga nggak kecil. Kalau nggak salah, kalau bond itu minimal berapa ya, 200 miliar. Nanti kita lihat lah. Tapi kita fokus ke sini dulu. Dia beli nih, jadi Bank Mega. Artinya dia punya mesin sumber duitnya gitu, mesin sumber duitnya. Nah, nanti sebagian dari dana yang terkumpul dari masyarakat itu sebagian disalurkan ke masyarakat karena dia harus kasih return yang nilainya kecil kemarin itu 2,5% kalau deposito sekarang ya. Nah, satu lagi sebagian itu dia biayai untuk usaha-usahanya sendiri gitu. Jadi kebanyakan eh, pengusaha menggunakan jalan seperti ini. Beli banknya atau beli venture capitalnya atau di venture capitalnya lalu gua biayai usaha gue sendiri. Itu mayoritas. Karena di sini jelas banget eh, menurut gua bahwa sumber pembiayaannya dia eh, itu dari Omega gitu. Biar kita lebih jelas, ya kita lihat grupnya dia kan City Corp ya. Nah, City Corp kita klik, ya, keluarlah ini. Nah, di sini jelas 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 di sini tulisannya ya. City Corp didiriin Khairul Tanjung. Ah, ini tadi yang ekspor sepatu, terus dia beli Bank Mega. Tadi yang Bang Karman dibuat jadi Bank Mega, terus Bank Mega dibuat IPO, tuh ya. Nah, 2 tahun kemudian Bank Mega menjadi sumber dana terbesar bagi City Corp. Jadi harta sama dengan utang plus modal. Nah, pengusaha itu berpikir bagaimana caranya, selalu berpikir bagaimana caranya memperbesar itu. Nah, salah satu jalannya adalah memperbesar sumber duitnya, menguasai sumber duitnya. Sumber duitnya ada di mana? Lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank. Nah, yang bisa, karena yang bisa mengumpulkan duit dari masyarakat itu eh, dua institusi itu. Walaupun perusahaan PT biasa juga bisa, tapi ada syaratnya. Yang lebih gampang kan bank dan lebih cepat caranya adalah dengan mengakuisisi. Ini udah jelas nih. Cuma kekurangannya zaman dulu waktu 98 adalah sebagian eh, pemilik perusahaan ini jauh sebelum mungkin jadi konglomerat dan lain sebagainya, eh, ternyata sebagian perusahaannya ini bermasalah gitu. Akhirnya banknya kolab, kejadianlah 98. Keluarlah yang namanya BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, yang ternyata setelah kejadian itu baru diketahui bahwa hampir semua bank-bank yang bermasalah yang dibantu oleh negara itu eh, penyaluran kreditnya ke
grupnya mereka sendiri. Ya kurang lebih sama seperti ini. Bank Mega menjadi sumber sumber dana buat Citicorp. Itu sih. Jadi simpelnya kali ini kita bicara banyak sebenarnya kalau bisa nyimaknya. Jadi ekspor, ada gross margin yang tinggi, terus bisa IPO, ya, akuisisi, akuisisi bank, lalu IPO, dan menjadikannya sebagai sumber dana. Karena tadi harta sama dengan utang plus modal. Oke, sekian dari gua mau ngaduk adonan dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini cuma salah satu, jadi masih banyak cara. Ada juga konglomerat yang tidak pernah punya bank sampai sekarang. Ada juga pengusaha besar yang bisa jalan gede tanpa IPO mungkin dan tanpa punya bank. Ada juga. Jadi ini cuma salah satu caranya. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like. Uh, Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Walaupun gue nggak pernah lihat lonceng itu ada di mana.